Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita selanjutnya ya. Kita hari ini akan belajar mengenai operasi aljabar fungsi. Nah, jika f dan g itu merupakan dua fungsi yang terdefinisi pada himpunan D, nah, dengan df dan dg merupakan domain dari f dan g ya. Jadi di sini kita miliki fungsi f, nah, maka fungsi f dia memiliki domain f ya. Dan kita memiliki fungsi G dengan domain G. Nah, yang pertama, jumlah fungsi F dan fungsi G ditulis F ditambahkan G. Nah, didefinisikan dengan F ditambahkan Gx sama dengan Fx ditambahkan Gx dengan domain df ditambahkan G adalah sama dengan domain F ya, df irisan domain G, dg. Selisih fungsi f dan g ditulis f dikurangi g. Didefinisikan dengan f dikurangi gx sama dengan fx dikurangi gx. Dengan domain d f dikurangi g sama dengan domain f df irisan domain g dg. Ya, jadi kalau kita memiliki fungsi f, kita memiliki fungsi g, ketika ditanya f ditambahkan g bagaimana? Berarti f ditambahkan gx sama dengan fungsi fx tambahkan fungsi gx. Nah, nanti kalau ditanya domainnya bagaimana? Berarti irisan dari ini ya, domain f diiriskan dengan domain g. Begitu juga ketika kita memiliki fungsi f, kita memiliki fungsi g. Ketika ditanya f dikurangi g bagaimana? Oh, berarti f dikurangi gx sama dengan fungsi fx dikurangi fungsi gx. Nanti dicari hasilnya bagaimana. Domainnya nanti adalah domain fungsi f diiriskan dengan domain fungsi g. Contoh yang pertama. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x dikurangi 3 dan fungsi gx sama dengan x ditambahkan 1. Nah, tentukan rumusan fungsi yang diminta dan natural domainnya. Yang A adalah f ditambahkan gx. Yang B adalah f dikurangi gx. Nah, ada dua. Untuk contoh pertama ada dua pertanyaan ini ya. Kita selesaikan. Yang A dulu ya. F ditambahkan gx itu sama dengan berapa? Nah, f ditambahkan gx itu kan artinya fx ditambahkan gx. Nah, kita miliki fx tadi adalah 2x dikurangi 3, ditambahkan gx-nya adalah x ditambahkan 1. Nah, sehingga f ditambahkan gx sama dengan 3x dikurangi 2 ya. 2x tambahkan x, 3x, negatif 3 ditambahkan 1, negatif 2. Seperti itu. Selanjutnya, domain fungsi f. Nah, df-nya adalah x elemen real ya. Lihat, di sini fx-nya adalah bentuknya fungsi linear ya. Berarti domainnya adalah x elemen bilangan real. Domain dari g ya, domain dari fungsi g x elemen bilangan real juga ya kan. Di sini bisa dilihat dg-nya fungsi g-nya adalah x ditambahkan 1. Berarti dg-nya adalah x elemen real. Nah, domain f ditambahkan g sama dengan domain f irisan domain g. Nah, berarti domain f-nya apa tadi? X elemen real ya. Irisan x elemen real juga. Oke ya. Jadi dapat diambil kesimpulan domain f ditambahkan g sama dengan x elemen bilangan real ya. Jadi semua bilangan real memenuhi. Nah, kita ambil kesimpulan untuk soal contoh nomor 1A. Jadi f ditambahkan gx sama dengan 3x dikurangi 2 dengan df ditambahkan g ya. Domain f tambahkan g sama dengan x elemen bilangan real. Kita lanjut contoh 1 bahas yang bagian B.
F dikurangi GX itu bagaimana ya? F dikurangi GX itu kan artinya Fx dikurangi GX. Nah, kita punya Fx-nya adalah 2x dikurangi 3, dikurangi GX-nya adalah X ditambahkan 1 ya. Di sini dituliskan kurung supaya nanti jangan sampai salah dalam menghitung ya, mengoperasikannya. Berarti F dikurangi GX sama dengan X dikurangi 4, ya kan? 2x dikurangi X, berarti X. Negatif 3 dikurangi 1, berarti kan negatif 4 ya. Berarti X dikurangi 4, seperti itu. Kemudian kita tadi sudah bahas juga di bagian A ya. Domain dari fungsi F adalah X elemen bilangan real. Domain dari fungsi G adalah X elemen bilangan real juga. Domain F dikurangi G berarti domain fungsi F irisan domain fungsi G ya. Berarti domain fungsi F-nya adalah X elemen bilangan real irisan X elemen bilangan real juga. Berarti domain F dikurangi G sama dengan X elemen bilangan real ya. Nah, jadi F dikurangi GX sama dengan X dikurangi 4 dengan domain F dikurangi G sama dengan X elemen bilangan real. Seperti itu ya. Sekarang di sini ada contoh kedua ya. Diketahui fungsi fx sama dengan x dikurangi 1 per x dan fungsi gx sama dengan akar kuadrat dari x kuadrat dikurangi 1. Nah, pertanyaan juga sama, ditentukan rumusan fungsi yang diminta dan natural domainnya. Yang A untuk f ditambahkan gx, yang B untuk f dikurangi gx. Kita bahas dulu untuk yang A ya. F ditambahkan GX itu sama dengan bagaimana ya hasil operasinya. Berarti ingat F ditambahkan GX artinya Fx ditambahkan GX. Nah, Fx-nya tadi apa? X dikurangi 1 per X ya. Ditambah GX-nya apa tadi? Akar dari X kuadrat dikurangi 1. Berarti di sini F ditambahkan GX kita samakan penyebutnya ya. Jadi seperti ini bentuknya. Nah, dituliskan lagi seperti ini ya. F tambahkan GX kan X dikurangi 1 ditambahkan X dikalikan akar X kuadrat dikurangi 1 per X. Seperti ini. Nah, sekarang kita bisa kelompokkan yang ada variabel X-nya. Ini ya. Variabel X-nya. Dan ini negatif 1 ini hanya konstanta ya. 1 ditambahkan akar dari X kuadrat dikurangi 1 dikalikan X ya. X dikalikan 1 kan X. X dikalikan akar dari X kuadrat kurangi 1 kan ini. Ya. Dikurangi 1. Ya, per X. Nah, berarti rumusan untuk F ditambahkan GX adalah seperti ini. Selanjutnya, kita cari natural domain dari hasil operasi fungsi ya, yang sudah kita jawab sebelumnya. Nah, kita punya Fx adalah X dikurangi 1 per X. Nah, lihat. Fungsi Fx ini berbentuk pecahan. Nah, ingat ketika pertama kali melihat fungsi pecahan, ketika ditanya domain dari fungsi f, ya, maka langsung diingat syaratnya apa? Oh, penyebut tidak boleh 0. Nah, kalau penyebut tidak boleh 0, berarti x-nya tidak sama dengan 0 ya. X-nya tidak boleh 0. Seperti itu, berarti kita sudah dapatkan domain dari fungsi f-nya adalah X di mana X tidak sama dengan 0, X-nya elemen bilangan real ya. Berarti kalau mau dibuat di garis bilangan boleh seperti ini ya. Berarti X-nya itu elemen bilangan real ya, tetapi X-nya tidak boleh 0 ya, seperti ini ya. Berarti 0 itu tidak termasuk. Oke. Nah, kalau mau dibuat garis bilangannya bisa seperti ini. Nah, selanjutnya untuk fungsi GX, nah kita punya fungsi GX adalah akar dari X kuadrat kurangi 1. Nah, ketika ditanya domain dari fungsi G, bagaimana? Ingat, fungsi GX ini adalah fungsi yang berbentuk akar ya, bentuknya akar. Nah, syarat agar bentuk akar dapat terdefinisi adalah di dalam bentuk akarnya ini, ya berarti yang X kuadrat dikurangi 1-nya ini, tidak boleh negatif.
ya. Di dalam bentuk akar tidak boleh negatif. Berarti X kuadrat dikurangi 1 harus lebih besar sama dengan 0 ya. 0 atau bilangan positif itu bisa ya. Berarti ini syaratnya. Oke. Di dalam bentuk akar tidak boleh negatif seperti itu. Nah, sekarang kita faktorkan ya, bentuk X kuadrat dikurangi 1 ini adalah X ditambahkan 1 dikalikan X dikurangi 1 ya, lebih besar sama dengan 0. Kita cari pembuat nolnya. Pembuat nolnya adalah X ditambahkan 1 sama dengan 0 atau X dikurangi 1 sama dengan 0. Sehingga kita miliki pembuat 0 ada X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 1. Nah, selanjutnya adalah kita lihat di sini ya. Bentuk ini sebenarnya adalah bentuk pertidaksamaan ya, kuadrat. Oke. Kita miliki di sini ada dua pembuat 0 ya. X sama dengan negatif 1 atau X-nya sama dengan 1. Nah, langkah selanjutnya adalah kita meletakkan pembuat 0 itu pada garis bilangan ya. Kita punya dua pembuat 0 ini, letakkan pada garis bilangan. Negatif 1 dan 1 letakkan pada garis bilangan. Kemudian kita lihat di sini intervalnya tertutup ya. Kan lebih besar sama dengan ya. Berarti intervalnya tertutup. Nah, oke. Selanjutnya kita lakukan uji titik ya. Mau ambil X-nya berapa? Boleh ya, saya ambil X-nya misalnya 100 di sini ya. Berarti X sama dengan 100 kan di sini. Berarti 101 dikalikan 99 kan bilangan positif ya. Oke, berarti daerah yang di sini ini adalah daerah positif. Setelah melewati pembuat 0 ini jadi negatif. Setelah melewati pembuat 0 lagi ini positif. Nah, sekarang yang diminta di soal adalah yang lebih besar ya. Lebih besar. Berarti diminta daerah yang positif. Berarti yang ini ya, daerah yang sini, berikutnya daerah yang sini. Oke. Nah, sehingga kita dapat kesimpulan bahwa domain fungsi G ya, dg sama dengan X di mana X-nya lebih kecil sama dengan negatif 1, ya kan? Atau X-nya lebih besar sama dengan 1. Oke. X elemen bilangan real. Nah, sekarang kita mencari domain dari F ditambahkan G ya. Domain dari hasil operasi F tambahkan G. Berarti domain fungsi F irisan domain fungsi G. Nah, domain fungsi F itu tadi apa? Ini ya, X tidak sama dengan 0. Oke. Irisan domain fungsi G apa? X lebih kecil sama dengan negatif 1 atau X lebih besar sama dengan 1. Sehingga dapat diambil kesimpulan adalah domain F ditambahkan G sama dengan X di mana X lebih kecil sama dengan negatif 1 atau X lebih besar sama dengan 1 ya. X-nya elemen bilangan real. Oke. Jadi irisan dari ini ya. Nah, kalau kesulitan untuk mengambil kesimpulan langsung, nah di sini tadi kan kita sudah mengerjakan ada menggambar garis bilangannya ya. Nah, itu kita jawab dengan melihat gambar ya garis bilangannya. Untuk domain F, tadi garis bilangannya kan seperti ini ya. X tidak sama dengan 0 ya, berarti daerah ini. Oke. Untuk domain fungsi G, seperti ini ya tadi ya. X-nya lebih kecil sama dengan negatif 1, atau X-nya lebih besar sama dengan 1. Nah, dari sini kita cari irisannya. Nah, irisannya berarti kan ada 3 daerah ya. Daerah yang kiri, daerah yang tengah, daerah yang kanan. Nah, daerah mana yang merupakan irisan dari domain fungsi F dan domain fungsi G? Berarti daerah yang kiri dan daerah yang kanan. Oke. Nah, dari sini kita bisa dapat tuliskan domain F ditambahkan G sama dengan X di mana X-nya lebih kecil sama dengan negatif 1 atau X-nya lebih besar sama dengan 1 ya. X elemen bilangan real. Oke. Jadi kalau tidak bisa langsung menjawab seperti ini, boleh ya digambarkan saja garis bilangannya supaya lebih mengerti ya. Seperti itu. Kita lanjutkan ambil kesimpulannya ya. Jadi F ditambahkan GX sama dengan ini ya, 1 tambahkan akar X kuadrat kurangi 1 dikalikan X dikurangi 1 per X. Nah, dengan domain F ditambahkan G sama dengan X di mana X lebih kecil sama dengan negatif 1 atau X-nya
lebih besar sama dengan 1, X elemen bilangan real. Seperti itu. Terjawab sudah contoh 2 bagian yang A. Sekarang kita lanjut contoh 2 bagian yang B ya. Ditanya F dikurangi GX bagaimana ya? F dikurangi GX artinya apa? Fx dikurangi GX. Nah, berarti F dikurangi GX sama dengan Fx-nya tadi apa? X dikurangi 1 per X ya. Dikurangi akar dari X kuadrat dikurangi 1. Berarti F dikurangi GX sama dengan, ini ya, kita samakan penyebutnya menjadi seperti ini. Jadi kita dapat tuliskan F dikurangi GX adalah 1 dikurangi akar dari X kuadrat dikurangi 1, dikalikan X ya, dikurangi 1 per X. Seperti ini. Kita lanjut ya. Kita sudah bahas di bagian A tadi untuk mencari domain fungsi F, domain fungsi G ya. Berarti untuk mencari domain dari F dikurangi G, kita pakai domain fungsi F dan domain fungsi G yang sudah kita cari tadi. Oke, domain fungsi F tadi kan X tidak sama dengan 0 ya. Seperti ini gambarnya. Domain fungsi G adalah X lebih kecil sama dengan negatif 1 atau X-nya lebih besar sama dengan 1. Ya, kalau mau digambar garis bilangannya seperti ini, oke. Nah, sehingga ketika ditanya domain F dikurangi G itu bagaimana? Berarti kan sama dengan domain fungsi F irisan domain fungsi G. Domain fungsi F-nya tadi apa? X tidak sama dengan 0, irisan domain fungsi G-nya adalah X lebih kecil sama dengan negatif 1 atau X-nya lebih besar sama dengan 1. Dapat diambil kesimpulan domain fungsi F dikurangi G adalah X di mana X lebih kecil sama dengan negatif 1 atau X lebih besar sama dengan 1. Ya, X elemen bilangan real. Kalau tidak bisa langsung mengambil kesimpulan, boleh menggunakan ini ya gambar garis bilangannya ya, dicari nanti irisannya ya. Ini adalah domain fungsi F, garis bilangannya. Ini domain fungsi G, garis bilangannya seperti ini. Ada 3 daerah ya, daerah kiri, daerah kanan, tengah, daerah kanan. Cari irisannya, berarti irisannya adalah daerah yang kiri dan daerah yang kanan. Oke. Nah, berarti dapat diambil kesimpulan domain F dikurangi G, X di mana X lebih kecil sama dengan negatif 1 atau X lebih besar sama dengan 1. Ya, X elemen. Sehingga bagian B kita dapat ambil kesimpulan jadi F dikurangi GX sama dengan 1 dikurangi akar X kuadrat dikurangi 1 dikalikan X dikurangi 1 per X dengan domain F dikurangi G sama dengan X di mana X lebih kecil sama dengan negatif 1 atau X lebih besar sama dengan 1. X elemen bilangan real. Ya, dari contoh 2 kita tadi dapatkan ini untuk yang A, ini adalah penyelesaian untuk yang B ya. Jadi dapat diambil kesimpulan untuk hasil operasi fungsi F ditambahkan G dan F dikurangi G itu berbeda ya. Nah, tetapi domain dari F ditambahkan G akan sama dengan domain dari F dikurangi G ya. Domainnya sama ya. Domainnya sama, tetapi hasil operasinya itu berbeda ya. Ingat-ingat seperti itu. Oke, terima kasih sudah mengikuti atau menyaksikan ya pembahasan kita hari ini. Sekarang saatnya untuk berlatih. Kiranya materi hari ini dapat dipahami dengan sebaik-baiknya. Oke, dan berlatihlah dengan maksimal. Tetap bersemangat.